Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormatin para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus pengurus Masjid Jami' Al-Falah Kota Prabu Mule yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum sekalian, dan kami mohon izin minta maaf kepada para sepuh, para orang-orang tua kami. Sebenarnya kami tak pantas untuk cak ini nih, gegel. Gegel apa? Karena antum lebih tua-tua, tak berani kami ni. Dia teman petugas masjid menyuruh kami duduk singgasana sini. Mudah-mudahan antum semua meridai apa yang telah kami lakukan di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sedikit selembaran yang kita bagikan, ada salawat tibbil salawat tabibi yang biasa diajarkan oleh guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Ali Umar Thayyib, pendiri daripada Majlis Awabin yang sekarang juga bercabang di Kota Prabu Mule ini, dan juga merupakan salah satu guru yang kemarin datang baru-baru mengadakan perayaan Maulid, yaitu Habibana Mahdi bin Muhammad bin Syahab. Itu juga merupakan murid daripada Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Kita mengambil barakah sedikit, mengikuti apa yang telah diajarkan beliau, karena beliau sebelum mengajar majlis taklim beliau selalu membacakan salawat ini supaya apa? Supaya kita tambah cinta sama Nabi Muhammad SAW, dan juga kita kelak nanti akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah sadiqil min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
Allahumma salli wa sallim ala sayyidi bibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Masjid Jami' Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat afiat, nikmat kesempatan, nikmat diringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, nikmat berkumpul saling bersilaturahmi mengkaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmat kalian. Jikalau kalian kufur, diberi nikmat sehat bukan buat salat, diberi nikmat sehat bukan untuk ibadah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tercurahkan buat junjungan agung kita baginda alam Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Yang berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini, sampai detik ini, nikmat-nikmat tersebut masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir bukan daripada golongan Islam, mereka mendapatkan nikmat itu juga merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil pula lisan kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah cinta sama kita, tambah kenal sama kita. Sebab ma'asyiral hadirin, salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu amalan yang bisa menjadikan kenal atau tak kenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kita. Dikatakan ada seorang ulama menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun diperlihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita. Seorang laki-laki tersebut memanggil-manggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pemuda yang bermimpi manggil nama Nabi, tapi di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada pemuda ini. Kita manggil kawan kita, kita manggil wong tak kenal, wong tu dah bakal noleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil seorang pemuda, Nabi tak noleh. Kenapa kok bisa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas didekati oleh pemuda tersebut. Datang dia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa paduka tatkala kami panggil, tatkala aku panggil, engkau tidak menoleh ke wajahku? Bukankah kata para ulama, engkau cinta kepada umatmu lebih daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya? Bukankah engkau kenal kepada umatmu lebih kenal daripada seorang ibu kepada anaknya? Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mau meninggal, yang disebut bukan Fatimah, bukan Ali, bukan anak-anak beliau, yang disebut ummati.
Sangkan kecintanya Nabi Muhammad SAW sama kita. Pemuda ini ngomong sama Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Benar kata para ulama, aku cinta sama umatku lebih daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Aku sayang kepada umatku lebih daripada sayangnya, kenalnya aku kepada seorang ibu kepada anaknya. Tapi aku tak kenal sama kau. Bayangkan ma'asyiral hadirin, seandainya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dalam surga, tapi tidak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surga kata apa-apanya. Seorang wali min auliyaillah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, seorang muassis, guru daripada pendiri daripada Majlis Awabin ini, pernah berguru kepada beliau. Itu beliau pernah mengatakan, seandainya aku dimasukkan ke juru syurga tapi aku tak pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, lebih baik aku masuk jurga neraka. Ini wali yang ngomong, wali min auliyaillah. Kalau kita cukup masuk surga sudah senang, itu harapan kita. Ini kalau wali Allah, dia ngomong, kalau seandainya aku dimasukkan ke juru surga tapi aku tidak memandang wajah Nabi, lebih baik aku masukkan ke jurga neraka. Tapi wali min auliyaillah pasti dipertemukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, perbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi, sekarang sudah masuk bulan Safar. Tanggal 8. Tanggal berapa nih sekarang? Khamsa Safar. Sita Safar, tanggal 6 Safar. Al-yawm al-lail Sita Safar, tanggal 6 Safar. Tak lama lagi kita bakal memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jika bukan karena Nabi Muhammad SAW, tidak katik yang namanya masjid ini. Jikalau katik Nabi Muhammad SAW, tidak katik kita. Jadi perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan jalan keluar kebaikan kita di dunia, ataupun kelak kebaikan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengkaji sedikit pembahasan di kitab Arba'in An-Nawawi, hadis 40 hadis Arba'in Nawawi Ad-Dimishqi. Imam Nawawi Ad-Dimishqi ini seorang ulama besar, bukan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau juga seorang alim ulama, tapi ini Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi yang dilahirkan di kota Damaskus. Di dalam kajian kali ini kami akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci. Allah itu indah. Suci Allah indah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari hambanya ini, baik itu perkataannya ataupun itu amalnya, ataupun juga dikatakan di sini hartanya, ataupun juga makanannya, terkecuali daripada sesuatu yang baik-baik. Jadi jikalau kita kepengen mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat, mengerjakan puasa, hendaknya kita mensucikan diri kita daripada sesuatu yang membuat amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin kepada kita itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi-nabi. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Wahai segenap para rasul, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, yang halalan, thayyiban, wa'malus salihah,
habis makan yang baik-baik barulah kalian beramal soleh. Ngapo? Sebab ngepek. Itu bisa membuat amal kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Membacakan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik apa yang telah kami berikan rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Tidak kata rezeki yang tak baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babib, itu kenapa ada yang makan makanan yang haram? Kenapa kok ada yang berjualan tapi berjualan yang haram? Itu kan juga rezeki dari Allah. Iya. Emang rezeki dari Allah. Tapi rezeki ada yang baik, ada yang tak baik. Emang hakikah dari Allah, tapi kita manusia diberikan akal, diberikan otak. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Tinggal kita mengambil yang mana. Ibarat maaf ngomong, kalau seandainya ada kotoran sapi ngeluari kotoran, maaf kotoran sapi, kalau keluar itu tidak bakal kita ambil. Ngapa kotoran sapi? Punya akal gitu. Tapi kalau ada sapi mengeluarkan satu batang emas misalnya, keluar emas. Itu emas kita diam kenapa mbak? Mbak kan? Berarti apa? Berarti menunjukkan kita ini memiliki akal. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, ngapa ngambil rezeki yang haram yang bisa membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi dalam hadis ini, summa dzakara rajula. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilu safara, yang bepergian jauh, ya muddu yadahi ila sama, dia ngangkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Kalau bepergian safar ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan kalau wong bepergian jauh. Tapi Nabi ngomong, ada wong berpergian jauh, dia ngangkat tangannya ke langit, tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia mengkonsumsi daripada sesuatu yang haram. Cak mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepengen amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kepengen doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya jauhi daripada makanan-makanan yang bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga di dalam kitab hadis ini, syarahnya Muraqil Ubudiyah, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man iktasaba malan haraman wa tasaddaqu bih lam yaqbalu minhu. Siapa wong yang bersedekah dengan sesuatu duit yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada sedekah tersebut. Jadi kalau kita kepengen bersedekah pun, amal-amal soleh yang kita kerjakan daripada sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, omongan kita yang baik-baik, zikirlah, bertasbih, bersolawat, itu baik. Tapi kalau kita ngomong yang tak kata guna, omongan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, konsumsi yang baik, yang baik-baik. Jangan konsumsi yang tidak baik. Minta doa cepat digabul,
tapi jualannya jualan yang haram. Minta doanya cepat dikabul, tapi makan makanan yang haram. Minta doanya cepat dikabul, tapi banyak menzalimi manusia. Cak mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan ada suatu riwayat dari Wahab bin Munabbih wa nukila an Wahab bin Munabbih annahu qala balaghani anna Musa alaihi salam, telah sampai kepada kami sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam marra bi rajulin, melewati kepada seorang laki-laki qaimin, dalam keadaan berdiri, yad'u wa yatadarra, dia berdoa dan dia tadarra, mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau minta jangan nanggung. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkan, minta ke surga, jauhkan daripada api neraka. Ini Nabi Musa melihat seorang laki-laki berdoa, ngangkat tangannya, terus ini laki-laki menoleh kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini punya gelar, apa gelarnya? Kalimullah. Seorang nabi yang banyak berbincang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa melihat seorang laki-laki tersebut ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ammastajabta li abdik." Ya Rabbana, apakah engkau akan mengabulkan doa daripada hambamu ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'auhallah, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan seorang malaikat untuk berkata kepada ini Nabi Musa, "Ya Musa, innahu law baka hatta talifat nafsu." Wahai Musa, seandainya laki-laki ini nangis sampai hancur badannya, sampai keluar air mata darah, wa rafa'a yadahu, dan dia ngangkat tangannya, seandainya tangannya sampai ke langit, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mastajabtu lahu, aku tidak bakal mengabulkan doanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima dzalik?" Kenapa ya Allah? Qala Allah taala, "Li'anna fi batnihi haram." Karena di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Wa fi zuhrihi haram. Dan pada pundanya, pada badannya, pakaiannya ada yang haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fi batihi haram, dan juga gumanya juga ada yang haram. Allah tidak bakal mengabulkan doa kita, ataupun Allah akan memperlambat doa kita karena ada sesuatu hal yang bisa mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad SAW minta sama Nabi, tidak nanggung. Permintaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, tolong ya Rasulullah, mintakan kepada Allah jadikan aku ni uang yang cepat dikabul doanya. Kapan doa langsung atau? Ini sahabat minta sama Nabi. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak beliau, ya Allah jadikanlah dia uang yang diijabah doanya. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai sahabatku, perbagus makanan kau, makanan yang halal, insyaallah doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa banyak kabar-kabar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perihal orang-orang yang memakan sesuatu yang haram. Jikalau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita capek-capek beribadah tapi kita memakan daripada sesuatu yang haram. Capek-capek kita beribadah tapi kita mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ma'asyiral hadirin, bisa menjadikan kita orang-orang yang tertolak dari Allah Subhanahu wa taala, amalnya, salatnya, dan juga doanya. Dan juga ma'asyiral hadirin,
jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu hal yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memakan daripada makanan yang haram. Terkadang doa kita ni bukan tidak diijabah. Doa kita ni kadang-kadang diperlambat. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Pasti diijabah. Karena Allah ngomong apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah sama aku, pasti aku kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, mungkin Allah perlambat, kaget. Ataupun Allah jadikan doa tersebut Allah perlambat, kaget, buat apa? Sebagai apa nih? Sebagai bekal dia di akhirat. Jadi apa? Jadi jangan mengeluh tatkala doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di sini, wahukiya anna Ibrahim bin Adham, sesungguhnya Ibrahim bin Adham marra bisukil Basrah. Ibrahim bin Adham ini seorang wali min auliyaillah. Tatkala manusia berkumpul melihat Ibrahim bin Adham, ngomong ini manusia-manusia, wahai Ibrahim bin Adham, malah nada'u, kenapa kami ini berdoa tapi doa kami tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubakum matat an asyrati asya'a. Karena hati kalian telah mati dengan 10 perkara. Gara-gara 10 perkara ini doa kita tidak diijabah, diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu arabtumullah, kalian tahu sama Allah, kalian kenal sama Allah, falam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak pernah melaksanakan hak Allah. Kita tahu Allah nganjuk rezeki kita, kita tahu Allah nganjuk nafas kita, kita tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, tapi apa? Tapi kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah mengeluarkan hal-hal yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini doa kalian diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, 10. Dan nanggung. Yang kedua apa? Yang kedua, za'amtum, kalian menyangka, annakum, sesungguhnya kalian cinta sama Nabi. Tapi kalian tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai gomis sunnah Nabi, pakai sarung sunnah Nabi, pakai peci juga merupakan sunnah Nabi, pakai rida juga sunnah Nabi, pakai siwak sunnah Nabi, masuk masjid kaki kanan sunnah Nabi, keluar kaki kiri sunnah Nabi, baca doa kalau masuk masjid, itu juga merupakan apa? Sunnah banyak sunnah Nabi ini. Di juga masjid ni kita iktikaf pun juga merupakan sunnah Nabi. Sayang duduk di masjid ini jangan lupa kita niat iktikaf. Biasanya ada bacaan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Biasanya di masjid-masjid kalau ada tulisan nawaitul iktikaf. Supaya apa? Supaya mengingatkan uang ini niat iktikaf juga masjid, pahalanya luar biasa. Iktikaf kita dari maghrib sampai kisah kaget, malaikat nyatat amal-amal kita. Jadi apa? Niat iktikaf juga masjid ini apa? Juga merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah juga merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggalkan semua itu, ini merupakan salah satu doa kita lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an tapi kalian tidak pernah ngamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Disuruh salat kalian tidak salat. Disuruh jangan berzina kalian berzina. Disuruh apa? Melaksanakan perintah yang wajib kalian tidak pernah melaksanakan. Itu juga merupakan suatu hal yang memperlambat doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akaltum ni'amillah walam tu'addu syukraha. Kalian makan nikmat Allah tapi kalian tidak pernah bersyukur sama Allah. Kalau kita bersyukur ditambah, kalau kita tidak bersyukur berarti kita kufur nikmat.
dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Kadang syukur ini dengan mulut kita, alhamdulillah. Kadang bersyukur dengan hati kita. Apa dengan hati? Apa dengan hati? Dengan hati bahwasanya semua apa walaupun zahirnya di manusia. Ada lagi syukur dengan apa? Dengan anggota badan. Kat mana ini? Menggunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan syukur. Alhamdulillah kita solat 5 waktu di masjid ini berjamaah, itu merupakan tanda syukur kita diberikan anggota badan. Kalau kita syukur bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kufur, doa kita ataupun nikmat kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kultum, kalian ngomong, inna syaitan aduwulakum, syaitan itu musuh aku. Syaitan itu musuh aku. Syaitan itu iblis itu yang apa? Yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga. Juga musuh aku itu, syaitan itu. Tapi kalian tidak pernah berlari daripada godaan syaitan. Tetap kalian maksiat, digoda oleh syaitan. Itu juga merupakan doa kalian lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ngomong kultum inna jannata haq, kalian ngomong surga itu ada, tapi kalian tidak pernah beramal untuk masuk ke dalam surga. Ngomong baik, surga itu ada, surga itu nikmatnya, surga itu ada bidadarinya. Kalau makan banyak-banyak, makan apa ada? Nak makan bayar apa? Ada. Nak ngerokok lagi ada. Kata satu Taufik almarhum, kata almarhumnya, nak ngerokok juga surga ada katanya. Tapi apinya ngambil juga ngaku sana. Ini almarhum Taufik Asnuri, Allah yarhamhu. Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ngangkat derajat beliau juga surga. Kita kata sesuatu yang halalan, thayyiban ada juga surga. Nak makan habis ada. Tidak berak-berak gitu. Tidak berak-berak, makanlah banyak-banyak sepuasnya. Tidak berak-berak. Kalian ngomong nikmat juga surga. Ngomong baik, tapi tidak pernah solat. Tapi tidak pernah mengerjakan amalan-amalan yang menyebabkan kalian masuk juga surga. Cak mana kalian nak cepat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian ngomong neraka itu ada, tapi kalian tak pernah berlari lagi dengan aku. Siksaan juga dengan aku ni Pak Bu. Di dalam kitab hadis Nabi Muhammad SAW, paling kecil siksaan, tak mana siksaannya? Paling kecil siksaan itu diletakkan, dipakaikan sendal. Seseorang manusia, sendal tersebut yang terbuat dari bara api dipakaikan kepada manusia, dan manusia tersebut apa? Meleleh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu paling kecil siksaan. Tak mana yang paling besarnya? Menakutkan. Itu paling kecil. Pakai sendal yang terbuat dari bara api, meleleh seluruh tubuh. Tiap kali cak itu. Kat mana ini? Makanya kita perbanyak bekal kita. Sebelum kita nak memasuki ke alam akhirat, perbanyak bekal kita. Karena kita ni tak bakal lama di dunia ini. Cuman apa? Cuman 70. Dia juga masjid ni paling panjang berapa tahun Pak ni Pak? Berapa masjid umur tu Pak? 80 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. 80 tahun, 90 tahun, 100 jarang ada. Ini di dunia, tak mana di akhirat. Juga ngaku bukan dengar. Anak gambaran sikok juga apa? Di padang mahsyar jauh-jauh. Cerita tentang mengaku biar kita ni apa? Biar kita ni ingat selalu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar itu tatkala kita dibangkitkan dari juru kubur dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, matahari sejengkal. Palembang Sumatera ini kapan panas berdengkang, keringat bercucuran, basah badan, baju basah kalau. Pada mahsyar cuma cak ini nah, mel. Tak tahu cak mana, sejengkal cak ini wallahu alam.
Itu manusia tenggelam dengan apa? Dengan keringat. Ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang kelelet dengan keringat. Keringat ini bukan banyu sungai Musil, keringat yang asin di sana. Kita bakal tenggelam. Itu baru di padang mahsyar. Sampai orang munafik ngomong, ya Allah, cepatkanlah ya Allah. Aku tak tahan ya Allah. Pengen cepat ke jurang neraka. Padahal neraka lebih sadis. Ini baru di padang mahsyar. Tak mana orang yang tak kata amal. Tak mana mereka orang yang apa menjadikan hari-harinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan mereka sengsara di akhir. Di akhirat mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal kita untuk menyusul bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikok lagi di sini dikatakan dari 10 tadi, kultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu bih. Kalian ngomong mati itu ada. Mati ada apa tidak? Ada mati itu. Siapa ngomong tak kata? Sekarang kita takut mati. Semua orang takut mati. Padahal kalau dia ada amal, mati tersebut apa? Merupakan apa? Merupakan suatu hal yang akan mempertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati kalau gitu. Yang muda mati, yang umur setahun mati, umur 5 tahun mati, umur 30 tahun mati, umur 50 tahun tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang sakit, tidak pandang sehat, tidak pandang olahraga ataupun tidak olahraga, mati kalau semuanya. Daun di pohon itu yang nyampak bukan daun yang hijau, bukan daun yang kering baik. Yang hijau nyampak daun tadi. Yang masih hijau kecil nyampak. Yang baru tumbuh putiknya juga nyampak. Itu menunjukkan apa? Umur manusia. Jangan leha-leha juga dunia ini. Jadikan dunia ini apa? Sebagai jalan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena azan jam berapa? Azan jam 7:15 menit. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini menjadikan perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendatangkan akan ridha dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan daripada rezeki yang halalan thayyiban, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki tersebut dimasukkannya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat diri kami dan juga antum-antum sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah kita pada malam hari ini sebagai dakwah oleh Al-Faisal bin Zaid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang kami dan mulai kami sampaikan untuk Abu malam Kamis yang akan datang, yang akan hadir Ustaz Sam